Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo dari Katup Saku. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan kepada Sana, semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Jangan lupa di subscribe agar Sana selalu mendapatkan tulisan saya dengan berkesinambungan. Terima kasih. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbagu. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Mendaki Puncak Gunung Merapi sebagai pemetaan Luak Nantigo. Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketumanggungan sesudah menyiapkan nagari Sungai Tarap bersama kemanakannya Datuk Bandaru Putih untuk memulai menjadikan Sungai Tarap sebagai pusat pengembangan wilayah berikutnya dan menjadikan Sungai Tarap sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan sistem adat yang dilaksanakan oleh Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketumanggungan. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang di Pasumayam Dusun Tuo bersama kemanakannya Datuk Bandaru Kuniang juga sudah menyiapkan wilayah Limo Kaum menjadi pusat pemerintahan dan pusat pengembangan sistem adat yang dilaksanakan oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang. Untuk mengetahui dan melihat dengan jelas wilayah Luak Nantigo dan daerah-daerah yang akan dikembangkan, Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang mengadakan pertemuan dan pembicaraan di Pasumayam Dusun Tuo. Diutuslah Sari Alam Kuciang Siam dan Sari Lunie Kambang Hutan menjemput Mauli Warmadewa Datuk Bandaru Kayu di Pariangan dan Indah Sudah Datuk Maharaja Bahasa di Padang Panjang. Sesudah berkumpul semua para penghulu itu di Pasumayam Dusun Tuo, diadakanlah perundingan melihat dengan jelas luas wilayah Luak Nantigo beserta rantaunya. Setelah berunding dan mufakat, akhirnya diambillah beberapa keputusan. Dalam keputusan itu, kalau kahili adalah serang kudayung, kalau kamudi adalah seantak gala, yaitu 1. Mendaki Gunung Merapi sampai ke puncak untuk melihat dengan jelas wilayah Luak Nantigo beserta rantaunya. Yang kedua, di puncak Gunung Merapi akan ditentukan ketiga luak akan disesuaikan dengan rencana Rajo Sri Maharajo Dirajo dahulu. Ketiga, sesudah Luak Nantuo dibuat dan dianggap selesai untuk menentukan Luak Nantanga dan Luak Nanbongsu yang akan dimulai merintisnya, akan melihat perkembangan para penduduk. Begitulah 3 keputusan yang sudah dibuat dan disepakati dalam perundingan itu. Kemudian ditentukanlah orang-orang yang akan berangkat mendaki Gunung Merapi mendampingi Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang. Orang-orang itu adalah 1.
Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan sebagai pimpinan tertinggi dari Pasumayam Dusun Tuo dan mewakili Sungai Tarap. Kedua, Kalap Datuk Bandar Putih sebagai pendamping Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan. Tiga, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang sebagai pimpinan tertinggi Pasumayam Dusun Tuo dan mewakili 5 kaum. Keempat, Gandhi Awang Datuk Bandar Kuniang sebagai pendamping Jatan Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang. Kelima, Sikalap Dunia Datuk Marajo Nego-Nego. Keenam, Mauli Warmadewa Datuk Bandar Kayu mewakili Lareh dan Panjang. 7. Indah Sida Datuk Maharaja Basa sebagai pendamping Mauli Warmadewa Datuk Bandar Kayu dan mewakili Padang Panjang. Kedelapan, Indrajati Datuk Ceti Bilang Pandai. 9. Sangkalo Datuk Tan Tejo Burhanu sebagai perencana wilayah. 10. Sari Alam Kucing Siam sebagai keamanan dalam perjalanan. 11. Sari Dunia Kambang Hutan sebagai keamanan dalam perjalanan dalam hutan. 12. Indojati Harimau Canba Datuk Maharaja Sati sebagai keamanan dalam perjalanan. 14. Reno Sida Anjuang Mualim sebagai ahli melihat keadaan cuaca alam. 14. Membang Sultan Datuk Suri Dirajo. 15. Beberapa para penghulu dari Pasumayam Dusun Tuo, Sungai Tarap dan Lareh nan Panjang sebagai pendamping para pemimpinnya masing-masing. 16. Orang-orang yang belum diangkat jadi penghulu sebagian besar mereka adalah anak-anak dari penghulu yang sudah diangkat yang merupakan generasi kedua yang akan dipersiapkan untuk merintis Luak Nan Tongah dan Luak Nan Bongsu. Untuk sementara waktu, Pasumayam Dusun Tuo diserahkan kepada Putih Indo Jalito dibantu oleh Datuk Sabatang dan Dubalang Datuk Bijo Basa dan Dubalang Datuk Intan Sampono. Pada hari yang sudah ditentukan, Allah dicalik palangkahan, Allah dipilih hari dan elok. Sudah dihitung kiro-kiro, sudah tiba waktu kutikoi. Maka berangkatlah rombongan itu dari Pasumayam Dusun Tuo. Mereka mengambil jalan yang pernah dilalui oleh Raja Sri Maharaja Dirajo beserta rombongan dahulu sambil mengenang kembali masa yang lalu. Medan yang ditempuh dalam perjalanan sangatlah berat karena pada waktu itu rimba dan hutan benar-benar alami, belum tersentuh tangan manusia. Gangguan dan rintangan sungguh banyak. Gangguan dari makhluk halus pun bukan main-main. Begitu juga dengan gangguan binatang-binatang buas. Rintangan semak belukar pun bukan alang kepalang. Tapi semua gangguan dan rintangan itu bisa diatasi oleh rombongan itu karena beliau-beliau ini merupakan orang-orang yang sakti dan pendekar-pendekar silat. Sesudah rombongan itu sampai di puncak Gunung Merapi beristirahat dan membuat tempat untuk bermalam. Pandangan jauh Allah dilayangkan, pandangan dekat Allah ditukikkan. Melihat berkeliling wilayah di Pulau Paco dari atas puncak Gunung Merapi, sungguh jelas terlihat. Telong perbukitan yang susun bersusun, tali batali, lapis berlapis, sungguh menakjubkan. Bagaikan memagari Luak Nan Tigo.
Begitu juga dengan gunung yang menjulang tinggi. Gunung Merapi bagaikan komandan dari gunung yang lain, yaitu Gunung Singgalang, Gunung Sago, Gunung Tandike, Gunung Talakmau, Gunung Bongsu, Gunung Talang Bekaki Cupak, Gunung Nago di Pasabidut, Gunung Kerinci Bekaki Kayuwaro. Gunung-gunung itu bagaikan menjaga luak nan tigo, batang air yang melingkar, berkelok dan berliku, batang bengkawe, batang anai, batang ombilin, dan lain-lain, serta danau yang membiru, danau Singkarak, jo danau meninjau, danau di atas, jo danau di bawah, bagaikan pemandian luak nan tigo. Cukup dengan lembah jo Bangarai Bajurang, jo Balura Batanjuang, jo Balakut. Nampak lawi dan sadidi mengelilingi Pulau Pacu. Tentang keindahan alam tigo luak sulit dikatakan dengan kata-kata, sulit dilukiskan dengan angan-angan. Menghijau dan membiru, batang-batang kayu berendah dan bertinggi bagaikan untaian zamrud. Begitulah cara yang dilakukan mulai dari Raja Sri Maharaja Diraja sampai masa Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabata. Melihat wilayah dengan jelas dari puncak Gunung Merapi. Gunanya gunung yang paling tinggi di luar nan tigo untuk pemetaan dan pembagian daerah. Pemikiran mereka itu sungguh cerdas dan brilian. Kalau di zaman modern, orang zaman sekarang, orang melihat wilayah untuk pemetaan dilakukan dengan pesawat terbang dan dari satelit di ruang angkasa. Di puncak Gunung Merapi itu diadakan pembicaraan dan musyawarah. Para penghulu-penghulu itu satu persatu mengeluarkan pendapat dan bertukar fikir. Setelah lama bermusyawarah, kalau kahili ala sarang pedayung, kalau kamudi ala saantagala, diambillah beberapa keputusan. 1. Arah ke sebelah muka atau arah ke timur dinamakan luak nan tuo. 2. Arah ke sebelah suo atau arah ke utara dinamakan luak nan tonga. 3. Arah ke sebelah kida atau arah ke selatan dinamakan luak nan bongsu. 4. Di sekeliling luak nan tigo dinamakan dengan daerah rantau. 5. Para penghulu yang akan pergi merintis luak nan tonga dan luak nan bongsu akan dirundingkan kemudian di Pasumayam Dusun Tuo. 7. Untuk pemberangkatan para penghulu yang akan merintis luak nan tengah dan luak nan bongsu tetap dari Pasumayam Kota Batu, Pariangan, dengan pertimbangan 1. Luak nan tuo juga dirintis dari Pasumayam Kota Batu, Pariangan. 2. Untuk menghormati dan menghargai jasa Raja Sri Maharaja Diraja yang merintis luak nan tigo dari Pasumayam Kota Batu, Pariangan, walaupun Pasumayam Kota Batu sudah tidak berfungsi. 3. Walaupun para penghulu yang merintis luak nan tonga dan luak nan bongsu dipersiapkan dari luak nan tuo. 4. Bila luak nan tuo sudah dianggap selesai perintisannya, baru memulai perintisan luak nan tonga. Begitu juga dengan perintisan luak nan bongsu. Kalau sudah dianggap selesai perintisan luak nan tonga. 5. Dalam menyelesaikan perintisan luak nan tuo, para penghulu yang akan merintis luak nan tonga dan luak nan bongsu
dipersiapkan, yaitu orang-orang yang ikut dalam rombongan itu yang belum diangkat menjadi penghulu, karena mereka itu sudah melihat dengan jelas daerah yang akan dirintis. Kalau memang diperlukan, akan ditambah dengan orang-orang yang tidak ikut dalam rombongan itu. Karena daerah-daerah yang akan dirintis, baik Luak Nantonga maupun Luak Nan Bongsu, keadaan alamnya sangat berat, penuh dengan hutan dan rimba, semak belukar, perbukitan dan rawa-rawa. Diperlukan orang-orang yang benar-benar berani dan tangguh dan menguasai keadaan di lapangan. Yang paling penting lagi, mengerti dan menguasai tentang adat di Luak Nantigo, agar tidak beralih dan berkisar dari adat yang sudah ada. Di Luak Nantigo, sajari indak beralih, samiang indak berkisar. Bajalan maayun langkah, berjalan di tanah dan sabingka, berkisar duduk mau rak selo, berkisar di lapik dan saholai. Sesudah mengambil beberapa keputusan di puncak Gunung Merapi, kemudian beliau-beliau itu pun turun melalui jalan yang pernah dilalui oleh Raja Sri Maharaja dahulu, untuk mengingat dan mengenang kembali jasa-jasa Raja Sri Maharaja Diraja dalam merintis Luak Nantigo. Dengan mengikuti jalan-jalan yang pernah dilalui oleh Raja Sri Maharaja Diraja bersama rombongannya dahulu, baik waktu mendaki Gunung Merapi sampai di puncaknya, begitu juga di waktu turun kembali dari puncak Gunung Merapi. Kemudian diikuti oleh Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang bersama rombongan. Ini membuktikan bahwa beliau-beliau itu sudah memberi contoh teladan kepada generasi berikutnya yang menghargai dan menghormati jasa-jasa yang pernah dilakukan oleh pendahulunya. Itulah mengenai mendaki Gunung Merapi oleh Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parapati dan Sabatang bersama dengan rombongannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.